bikin aja mereka tak mungkin tak mau dari dulu itu. Cuman sampai di sana terbentur. Jadi maksudnya kan biar tempatnya itu bikin hanya surat domisili. Misalnya ini contohnya ya, mungkin dengan dituangkan di masjid itu kan ada bisa hanya surat domisili dari desa. Misalnya mereka punya legalitas ke depan itu mereka ini pun bisa ada hak suara lah gitu. Jadi selama ini kan mereka ini hanya ada tapi tidak ini setiap kan pemilihan di sini nggak ada itu kita, Pak. Jadi istilahnya solusinya lah di situ. Mungkin kalau kakak di sini masuk Sipang semua desa di Yarpenani aja. 100. Kalau di Sipang, Ikut itu semua, Pak. Kabar berita Koran Pos Metro Indragiri edisi 4 September 2020. Ratusan orang tanpa identitas. Berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasi Anda yang telah mengikuti channel ini. Sampai jumpa kembali dengan kami, Kabar Time Stream Channel. Kabar Time Stream Channel. Ratusan orang yang saat ini bermukim di area perusahaan PT Arpena Sepakat, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, diketahui hidup tanpa identitas. Identitas yang dimaksud adalah status kependudukan sebagai warga negara Indonesia, seperti halnya KTP ataupun kartu keluarga, apalagi surat nikah. Serentet pengakuan disampaikan oleh ratusan orang itu melalui perwakilannya Hezekia Halawa, 45 tahun, kepada Pos Metro Indragiri Jumat 3 September sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat di pemukiman kedai kopi Desa Kuala Kilan. Menurut Halawa, sesungguhnya ratusan orang yang dimaksud hanya berjumlah kurang lebih 100 kakak. Namun karena sudah beranak pinak dan bercucu, maka jumlah orang yang tak memiliki identitas bisa ditaksir mencapai 600-an orang. Iya, sebab dalam satu kakak itu memiliki anak layang, gadis yang sudah seharusnya memiliki KTP, kata Halawa. Halawa melanjutkan, ketiadaan identitas itu ternyata telah membuat kehidupan kian sulit. Halawa menceritakan, nasib dan kehidupannya bersama kawan-kawan begitu sangat memprihatinkan. Sudah hidup miskin, ditambah pula tak memiliki KTP dan kakak. Kesengsaraan pun seolah menjadi teman hidup sehari-hari. Ia bersama kawan-kawan hidup di perumahan PT Arpena Sepakat dengan kondisi pemukiman yang menyedihkan. Terlihat banjir saat hujan tiba dan bangunan tempat tinggal dengan atap yang sudah bocor di sana-sini. Namun, ditanya perhatian dari perusahaan terkait, Halawa justru mengaku diperbolehkan kerja di PT Arpena Sepakat saja sudah merasa senang, sebab setidaknya ia dan kawan-kawan bisa makan sehari-hari. Kembali Halawa menerangkan pokok permasalahan yang dibutuhkan saat ini. Bagaimana kejadiannya jika orang-orangnya tak memiliki KTP dan KK? Tentu mereka tak bakalan bisa sekolah dan menerima kebijakan apapun dari pemerintah, seperti halnya bantuan sosial dan sebagainya. Tak hanya itu, akibat ketiadaan KTP juga telah membuat penderitaan hidup orang-orangnya semakin sakit. Sebab tak bisa berbuat apa-apa, kebodohan semakin membudaya. Halawa mengaku sedih melihat kesulitan kawan-kawannya itu. Sudah hidup sulit di rantau orang, semakin terkungkung hebat akibat tak bisa bergerak kemana-mana lantaran ketiadaan identitas. Bahkan, baru-baru ini musim bantuan langsung tunai atau BLT 100 KK lebih layak diperhatikan pemerintah, namun faktanya itu tidak mereka dapatkan oleh sebab ketiadaan syarat
atau KTP. Halawa menceritakan kronologis keberadaannya bersama ratusan kawan-kawan. Saat ini, ia dan kawan-kawan hidup menjadi buruh serabutan di PT Arpena Sepakat. Ia dan kawan-kawannya berasal dari Pulau Nias sejak 15 tahun lalu. Lantaran hidup. Mungkin kalau kakak di sini masuk Sipang semua desa di Arpena ini aja. 100 lebih. Kalau di Sipang, Itu semua, Pak. kakak. Iya. Itu lain anak istri ya. Iya. Dia nanti selesai ini. Sudah selalu. Iya, memang sering kayak gitu, cuman tidak pernah terurus dia. Nah, yang diminta sama kita surat pindah. Nah, ngurus surat pindah ini aja yang payah, Pak. Nah, jadi Sudah memang harus Gini, ada apa? mereka ini kan dari Nias sana, mungkin udah 20 tahun juga di sini, dimintalah surat pindah. Sementara mereka untuk kehidupan sehari-hari aja lah, untuk makan aja sulit. iya memang benar. Udah itu tergendala pekerjaan, tak mungkin lagi untuk mengurus ke sana. Sementara mereka tinggal bikin aja, mereka tak mungkin tak mau dari dulu itu. Cuman sampai di sana terbentur. Iya. Jadi maksudnya kan biar tempatnya itu bikin hanya surat domisili. Misalnya ini contohnya ya, mungkin dengan dituangkan di masjid itu kan ada bisa hanya surat domisili dari desa. Iya, Misalnya mereka punya legalitas ke depan itu mereka ini pun bisa ada hak suara lah Iya, gitu. hak pilih Jadi gitu. selama ini kan mereka ini hanya ada tapi tidak ini Setiap kan. pemilihan di sini Ah. nggak ada itu kita, Pak. Jadi istilahnya solusinya lah di situ. Mungkin kalau kakak di sini masuk Sipang semua desa di Arpena ini aja. 100 lebih. Kalau di Sipang, Itu semua, Pak. kakak. Iya. Itu lain anak istri ya. Iya. Dia nanti selesai ini. Sudah selalu. Iya, memang sering kayak gitu, cuman tidak pernah terurus dia. Nah, yang diminta sama kita surat pindah. Nah, ngurus surat pindah ini aja yang payah, Pak. Nah, jadi Sudah memang harus Gini, ada apa? mereka ini kan dari Nias sana, mungkin udah 20 tahun juga di sini, dimintalah surat pindah. Sementara mereka untuk kehidupan sehari-hari aja lah, untuk makan aja sulit. iya memang benar. Udah itu tergendala pekerjaan, tak mungkin lagi untuk mengurus ke sana. Sementara mereka udah lama di sini, mungkin kecuali mungkin baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan wajar kan gitu. Baru kalau udah sampai 5 tahun, 10 tahun ke atas ini kan mana tahu ke depannya bisa hanya dengan surat domisili itu mereka bisa bikin KTP di sini lagi kan gitu. Nah, itu itu dia terkendala aturan tadi. Ya namanya kalau memang dari kabupaten memang prosedurnya seperti Ah, itu kan gitu. Tapi mana tahu ada kebijakan. Atau ada solusi Kalau pemerintah. kebijakan capil. Iya itu tadi. Kalau kita Ya, tinggal itu. apa yang diminta itu ya di kan capil memang. Kalau di Sipang, Pejangki ya, SML, ya banyak juga tuh kan, Iya, banyak di situ ya. Nah, pernah beberapa kali sini sering kami seperti itu, termasuklah saya nanti mengawani orang caleg-caleg itu kan. Nah, memang itu apanya permasalahannya. Nah, masalah data-data tadi nggak lengkap, KTP, kartu keluarga. Nah, caleg-caleg itu mau urusnya, tapi katanya urus surat pindah. Beratnya itu pulang kita ke Nias sana. Pak. Jangankan mereka. Lantaran kehidupan susah, ia dan kawan-kawannya tak ingin pulang kampung karena jauh juga tak punya ongkos. Terlebih hidup di kampung juga sangat susah. Hingga demikian, ia dan kawan-kawannya memutuskan untuk menjadi masyarakat teridentifikasi oleh pemerintah dengan cara berupaya memperoleh identitas kependudukan yang resmi. Berapa kali ia dan kawan-kawannya berusaha untuk mendaftarkan diri ke pihak pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Namun harapannya memperoleh KTP dan KK tak pernah kesampaian. Kami juga berapa kali mencoba bertanya dan meminta namun gagal. Akunya ditanya.
Ditanya tentang keinginannya yang selalu gagal itu, Halawa tak menyalahkan pemerintah. Sebab ia tahu syarat untuk mendapatkan KTP dan kakak harus ada surat domisili atau KTP sebelumnya, hingga akan didapat surat pindah dari kampung, lalu dinas capil, Inhu, akan mudah mengurusnya. Halawa juga mengakui ketertinggalan kaumnya itu lantaran kesulitan dalam hidup. Bagaimana tidak? Sudah barang tentu ia dan kawan-kawan mampu pulang kampung dengan ongkos besar, sementara untuk makan saja saat ini susah. Namun bagaimana mungkin juga ia memperoleh KTP sementara mekanisme untuk mendapatkannya harus melalui prosedur yang benar, seperti halnya harus mengantongi surat pindah dari tempat asal sejak 15 tahun silam. Hingga kami tak bisa pulang kampung karena susah hidup, kata Halawa lugu. Kegelisahan ratusan orang-orang Nias ini pun diceritakan kepada pihak seperti halnya kepada Babin Kamtibmas Desa Aurcina, Bribka Edi Haris Simanjuntak. Karena iba melihat nasib ratusan orang itu, akhirnya polisi berpangkat Bribka yang satu ini menghadapkan Halawa sebagai perwakilan orang-orang Nias itu ke beberapa kepala desa terkait, seperti halnya Kades Aurcina Suherman SPD. Menurut Juntak, panggilan akrab sang Babin Kamtibmas saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan, lantaran terlalu iba, ia menghantar Halawa di depan kepala pemerintahan desa Aurcina itu. Juntak menjelaskan, itikadnya menolong insan-insan perantau itu lantaran mengingat kemanusiaan semata sebagai warga Indonesia yang punya hak sama memperoleh identitas, sehingga masa depan mereka terarah dengan memiliki identitas kependudukannya di Kecamatan Batang Cenaku. Juntak juga mengaku jika dirinya juga paham bahwa seorang untuk memperoleh KTP harus melalui syarat-syarat tertentu. Namun sebagai manusia biasa, polisi yang dikenal penuh perhatian kepada sesama ini mengaku tak tahan melihat penderitaan kaum yang sudah tertinggal jauh itu. Juntak berharap siapa sangka setelah ia antarkan Halawa ke kawan-kawan Halawa dan kawan-kawan ke meja Kades Aurcina, kiranya nanti ada solusi yang mampu meringankan beban ratusan warga negara Indonesia asal Pulau Nias ini. Ya, siapa tahu ada solusi lain atau kebijakan khusus buat masalah ratusan orang ini, ucap Juntak. Kades Aurcina Suherman SPD saat dikonfirmasi Pos Metro Indragiri membenarkan jika ada beberapa orang perwakilan suku Nias mendatangi pihaknya. Kedatangan orang-orang itu didampingi Babin Kamtibmas desanya, Bribka Edi Haris Simanjuntak. Dalam pembicaraannya bersama perwakilan orang-orang Nias terlantar itu, Kades menuturkan jika ada nama Halawa dan teman-temannya mengeluh kepadanya terkait bagaimana kiranya ratusan orang yang saat ini berdomisili di area PT Arpenas Bakat bisa diakui pemerintah sebagai masyarakat Inhu, khususnya di desa yang ia pimpin. Iya, mereka menghibah pada kami dan kami tengah memikirkannya, tutup Suher panggilan akrab sang Kades.